Halo guys, salam kinclong. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja guys. Jadi buat kalian yang baru di channel Masterpiece Car Care, saya ucapkan selamat datang. Jadi buat kalian yang belum tahu, channel kita akan membahas hal-hal seputar otomotif, perawatan mobil dan motor, dan juga terutama soal detailing guys. Nah, buat kalian yang naik mobil guys, kalian pasti sadar betul bahwa salah satu komponen paling penting pada mobil kalian adalah kaca mobil kalian. Baik kaca depan, kaca samping, ataupun kaca belakang. Otomatis apabila kaca mobil kalian bersih, jernih, maka berkendara kalian menjadi lebih nyaman dan aman. Namun sayangnya guys, beberapa dari kita seringkali melupakan mengenai perawatan kaca mobil kita. Padahal kaca mobil kita ini seringkali mendapatkan terpaan baik air hujan, debu, pasir, polutan, bahkan kotoran burung. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita merawat kaca mobil kita supaya jernih. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune di video kali ini ya guys. Oke guys, jadi pada episode kali ini kita akan membahas khusus mengenai jamur kaca ataupun water spot. Sebelumnya kita perlu informasikan dulu kalau bahan dari kaca depan, kaca samping, dan juga kaca belakang itu berbeda dengan lampu depan dan lampu belakang guys. Jadi lampu depan mobil dan juga lampu belakang mobil itu terbuat dari bahan plastik mika yang keras dan bening. Otomatis apabila terdapat jamur kaca atau water spot, kalian bisa hilangkan menggunakan anti water spot yang seperti ini guys. Nah, apabila jamurnya itu terdapat pada kaca mobil kalian, baik kaca depan, kaca samping, ataupun kaca belakang, kalian bisa menggunakan yaitu glass compound yang ini guys. Sebelumnya kita perlu beritahu juga gimana sih kok bisa terjadi water spot atau jamur kaca itu. Jadi jamur kaca atau water spot itu terjadi ketika kita tidak mengeringkan tetesan air yang berada di kaca mobil kalian. Tetesan air itu bisa berupa air hujan, ataupun ketika kita mencuci mobil, kita lupa untuk mengeringkannya. Akibatnya, tetesan air itu terkena sinar matahari, lalu dia menguap dan meninggalkan kerak atau jamur itu guys. Nah, seiring berjalannya waktu, kerak tersebut akan menggigit lebih kuat di lapisan kaca ataupun cat mobil kalian guys. Jadi, semakin lama, jamur kaca itu akan semakin susah untuk dibersihkan. Solusinya adalah kita menggunakan chemical atau cairan seperti glass compound ini. Nah, untuk pengaplikasian dari glass compound ini ada beberapa cara, dua lebih tepatnya, yaitu cara manual digosok menggunakan microfiber, ataupun kalian bisa menggunakan applicator pad seperti ini. Selain dengan cara manual, kita juga bisa menggunakan mesin poles yang seperti ini guys. Nah, mesin poles ini sama dengan mesin poles yang kita gunakan untuk memoles cat. Bedanya adalah untuk memoles kaca, kita menggunakan pad yang berbeda. Nah, padnya untuk kaca adalah yang seperti ini. Nah, sedangkan untuk memoles cat yang seperti ini. Bisa kalian lihat bedanya adalah tipisnya, ketebalan dari padnya itu. Untuk memoles cat, memang padnya dia lebih tebal dan lebih empuk gitu guys. Sedangkan untuk poles kaca, dia lebih tipis, sehingga kita bisa memberikan tekanan yang lebih kuat pada permukaan kacanya guys. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap kacanya, otomatis kita jadi lebih mudah untuk mengangkat jamur atau water spot itu guys. Nah, untuk pengaplikasiannya, ayo kita coba. Oke guys, jadi kita sudah tahu bagaimana proses terjadinya water spot atau jamur kaca. Jadi kita sudah bersihkan kendaraan ini, kita sudah bersihkan termasuk juga kacanya guys. Nah, tapi ternyata kita bisa lihat kaca bagian sini terdapat water spot atau jamur kacanya. Jadi kita akan coba hilangkan menggunakan cara manual ya guys. Kita di sini akan menggunakan glass compound
dan juga applicator pad. Jadi caranya kita teteskan pada applicator pad. Jadi kita teteskan pada applicator pad. Cukup beberapa titik saja ya guys. Seperti itu. Lalu kita aplikasikan pada kaca yang terdapat jamurnya. Ini saya pilih daerah sini aja ya guys. Jadi biasakan untuk mengerjakannya bagian per bagian. Jangan langsung ke semua bagian kacanya guys. Nah, ketika kalian merasa sudah menghilangkan jamurnya, segera kalian bersihkan residunya menggunakan kain microfiber bersih. Nah, di sini memang perlu sedikit menggunakan tekanan supaya residunya benar-benar hilang bersih. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini cukup terlihat perbedaannya ya guys. Jadi ini adalah kaca yang bebas atau bersih dari water spot atau jamur. Sedangkan kaca bagian sini kita bisa lihat banyak sekali terdapat water spot atau jamur kacanya guys. Nah, apabila kalian menggunakan manual untuk jamur kaca yang sudah terlewat lama atau sangat keras menggigit kacanya, maka otomatis pastinya kalian akan lebih capek untuk membersihkannya. Maka dari itu kita akan coba menggunakan mesin polesnya. Oke guys, jadi untuk bagian ini kita akan membersihkan menggunakan mesin poles seperti ini. Jadi ini sudah saya tempelkan applicator padnya seperti itu. Nah, sebelum kita memoles bagian ini, kita harus lindungi dulu bagian cat yang di daerah sini guys. Kita akan tutupi menggunakan masking tape. Kita tutupin dulu ya. Oke, jadi kita sudah lindungi daerah-daerah yang tidak boleh terkena grease compound guys. Nah, kita mulai memolesnya ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada kerak atau jamur kaca itu guys, di daerah sini guys. Kalian bisa lihat ada jamur kacanya. Kita akan poles. Jadi prosesnya kita berikan grease compound pada beberapa titik seperti biasa, seperti kita memoles cat. Lalu kita ratakan menggunakan tangan guys. Ketika dirasa cukup, kita bisa memulai moles daerah sini. Kita mulai poles ya. Nah, setelah kita poles, kita bersihkan residunya menggunakan lap microfiber. Jadi kita bersihkan. Oke guys, jadi yang daerah sini sudah lebih kinclong, dia lebih jernih, sudah tidak terdapat jamur kacanya guys. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian selanjutnya ya guys. Biasakan untuk memoles bagian per bagian ya guys, kira-kira 30-50 cm seperti itu. Nah, ini supaya kita menghindari produk mengering di tengah kita sedang memoles guys.
produknya mengering, akan lebih susah kita hilangkan atau kita lap. Cara memolesnya adalah dari kanan ke kiri, lalu ditimpa dari atas ke bawah. Lakukan kira-kira 2-3 kali putaran, lalu lap menggunakan kain microfiber. Nah guys, jadi kita sudah selesai memoles kaca bagian sini. Setelah itu kalian bisa cek permukaan kacanya apakah masih ada tertinggal jamur kacanya. Kalau misal ada, misal seperti di sini saya bisa menemukan ada kayak bekas gitu. Kalian bisa ulangi stepnya sekali lagi, baik menggunakan manual ataupun bisa kalian menggunakan mesin poles. Jadi saya akan ulang bagian sini. Kita ulang dulu ya guys. Jadi stepnya tetap sama, cuman mungkin sesuaikan saja jumlah glass compound yang kamu aplikasikan guys. Jadi di daerah sini oke. Lalu kalian lap residunya seperti biasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan memproteksi kacanya. Ikuti langkah selanjutnya ya guys. Oke guys, jadi kita sudah selesai memoles semua bagian kacanya. Sampai ini hari sudah mulai gelap ya guys. Jadi seluruh bagian kaca dari mobil ini sudah bebas dari water spot atau jamur kaca. Sekarang giliran kita memproteksi kacanya guys. Jadi ada dua pilihan, yaitu kita bisa menggunakan silen atau kita bisa menggunakan onyx ceramic coating seperti ini. Jadi cara paling simpel memang menggunakan silen, yaitu kalian cukup semprot lalu lap menggunakan kain microfiber guys. Namun apabila kalian menginginkan proteksi yang lebih lama, lebih tahan lama, lebih bagus, kalian bisa menggunakan onyx ceramic coating. Jadi ceramic coating ini mengandung formula khusus, jadi dia mempunyai daya ikat yang lebih tahan lama, lebih kuat ke permukaan kaca atau cat bodi mobil kalian guys. Jadi cara pengaplikasiannya sama seperti saat kita mengaplikasikan pada cat mobil. Kita tuangkan pada aplikator sweat. Nah, kalian teteskan secukupnya. Lalu aplikasikan secara melingkar pada kaca mobil kalian guys. Nah,
Bedanya dengan saat kita mengaplikasikan pada cat mobil, biasanya kita melakukan gerakan horizontal dan vertikal. Tapi untuk kaca mobil, kalian boleh menggunakan gerakan melingkar supaya cairannya lebih bagus mengikat pada permukaan kaca, guys. Ini sekarang ceramic coatingnya lagi proses curing time. Jadi kita akan tunggu 2-3 menit untuk formulanya bekerja, lalu kita buff menggunakan kain microfiber. Jadi onyx ceramic coating ini perlu curing time ya guys. Jadi itu adalah proses supaya formulanya bekerja dan menempel sempurna pada permukaan yang dioleskan guys. Idealnya selama 2-3 menit, jangan terlalu lama ya guys, karena nanti cairan ceramic coating bisa mengeras dan sulit untuk di buff atau kita angkat residunya. Oke guys, jadi ini sudah selesai curing time-nya. Kita buff menggunakan kain microfiber. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kaca mobil kalian bisa terlihat lebih kinclong dan pastinya terproteksi ya guys. Kita coba semprot menggunakan air untuk melihat efek hidrophobic-nya. Oke, ini isinya air guys, kita coba semprot. Bisa kalian lihat airnya akan jatuh guys. Setelah kita selesai bagian ini, kita akan lanjut ke bagian-bagian yang lain ya guys. Oke guys, jadi kita sudah selesai untuk membersihkan, memoles kaca-kaca di mobil ini, mulai dari kaca depan, kaca samping, dan juga kaca belakang. Kesimpulannya adalah kaca-kaca mobil kita ini harus selalu kita rawat, kita bersihkan juga secara berkala supaya berkendara kita menjadi aman dan nyaman. Karena ketika terdapat water spot atau jamur-jamur kaca itu, otomatis pandangan kita jadi terhalang guys, atau bahkan kabur, terutama berbahaya ketika saat malam hari. Karena bisa membiaskan cahaya yang datang dari arah berlawanan mobil kita guys. Dan untuk menghindari water spot atau jamur kaca itu guys, kalian harus sesering mungkin membersihkan kaca kalian menggunakan kain microfiber, terutama ketika kalian melihat ada titik-titik air yang tertinggal. Jadi supaya menghindari timbulnya water spot atau jamur kaca datang kembali. Oke guys, jadi sekian untuk episode kali ini. Klik like jika kalian suka, dan klik share untuk men-share video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita mengenai detailing, perawatan mobil dan motor, dan juga hal-hal seputar otomotif lainnya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kinclong.